Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat bertemu kembali buat hari ini. Hari ini kita masih merenungkan firman Tuhan yang menjadi sumber kekuatan kita, yang memampukan kita untuk menghadapi setiap pergumulan demi pergumulan. Ingat, setiap kita mengalami pencobaan, mengalami persoalan, dan kita harus dikuatkan bersama dengan firman Tuhan. Amin. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, firman Tuhan yang menjadi renungan buat kita hari ini yaitu yang terambil dari 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat yang ke-13. Dan sebelumnya marilah terlebih dulu kita menyerahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus, itulah yang menyertai hati dan pikiranmu sekalian. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudaraku, 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat yang ke-13 dikatakan demikian. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus dan diberkati Tuhan, setiap kita pasti merasakan bahwa kita punya masalah, punya pergumulan, punya persoalan. Dan acap kali kita mengatakan bahwa persoalan kita lah, masalah kita lah, pergumulan kita lah yang paling berat dibandingkan dengan orang lain. Kita sering mengatakan kepada orang lain, aduh ibu, itu masalahmu biasa. Eda, abang, kakak, lae, itu biasa masalahmu. Coba engkau lihat masalahku sendiri. Bisakah kau menghadapi kalau engkau menghadapi persoalan pergumulan seperti yang kuhadapi ini? Itu sering sekali kita katakan kepada orang lain. Ada orang lain yang suaminya meninggal, dia menderita sekali. Dia merasa bahwa penderitaannya itu luar biasa dan dia tidak mampu untuk menghadapi pergumulannya. Kemudian ada orang yang berkata kepadanya, Eda, apa sih persoalanmu itu dibandingkan dengan persoalanku? Pergumulanmu itu dengan pergumulanku. Ya, suamiku sudah meninggal, Eda. Aku sudah ditinggalkan. Aku bukan hanya ditinggalkan oleh suamiku, Eda. Rumahku disita. Anakku mengalami sakit penyakit, cacat. Kami tidak mempunyai tempat tinggal yang menetap. Eda bisa bayangkan itu. Eda masih enak. Suami Eda meninggal, tapi Eda masih punya rumah, punya tabungan, dan ya serba berkecukupan. Bagaimana dengan kamu? Saudara-saudara, sering sekali kita menganggap bahwa pergumulan kita itu adalah pergumulan yang sangat-sangat berat, dan kita tidak mampu untuk menghadapinya, menjalaninya. Nah, sebenarnya bagaimanakah pergumulan kita, dan bagaimanakah kita menghadapi pergumulan kita itu, dan seberat apakah pergumulan kita itu? Ini yang mau disampaikan oleh Rasul Paulus kepada kita, saudara-saudara. Sekalipun mungkin kita mengatakan bahwa pergumulan kita adalah pergumulan yang berat atau paling berat, lebih berat daripada pergumulan orang-orang kebanyakan, tapi bagaimanakah sebenarnya pemahaman orang Kristen menghadapi pergumulan, dan seberat apakah pergumulan kita itu? Dan bagaimanakah kita menghadapi pergumulan ketika kita mengalami pencobaan itu sendiri? Nah, ini yang mau disampaikan oleh firman Tuhan kepada kita. Ketika kita mengatakan bahwa pergumulan kita itu berat sekali, aku tidak mampu Tuhan, aku tidak mampu. Ingat, firman Tuhan ini berkata kepada kita, Rasul Paulus berkata kepada kita, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Nah, saudara-saudara, kadang-kadang firman Tuhan ini juga bisa bingung kita mengatakannya, apalagi buat orang-orang yang sudah mengalami pergumulan itu.
Saudara-saudara, bagaimana mungkin Rasul Paulus mengatakan kepada kita semua, karena firman Tuhan itu buat kita setiap orang yang percaya. Ya, bagaimana dia mengatakan bahwa pencobaan-pencobaan yang kita alami ini ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Padahal banyak orang mengalami pergumulan yang begitu berat yang mungkin kalau dari kekuatan manusianya dia tidak akan mampu. Nah, bagaimana kita menanggapi firman Tuhan ini? Nah, saudara-saudara, apakah Rasul Paulus tidak mengalami pergumulan? Saya mau katakan dia mengalami pergumulan yang begitu berat. Dia pernah kelaparan, dia pernah menghadapi bahaya, dia pernah kehausan, karam kapal, disiksa, dipenjara, dirampok, bahkan dianiaya. Dan pada akhirnya juga dia mengalami pergumulan yang berat dan mati karena Kristus. Itu. Nah, apakah pergumulan Paulus itu biasa? Tidak. Tetapi apakah Paulus menderita? Tidak. Karena apa? Karena dia bersama dengan Tuhan. Roh Tuhan itu lebih besar yang ada di dalam hidupnya daripada pergumulannya itu sendiri. Tuhan itu lebih besar daripada masalahnya. Makanya dia bisa menyatakan kepada kita, saudara-saudara, bersaksi kepada kita bahwa pencobaan-pencobaan yang kita hadapi itu adalah pencobaan biasa yang masih dapat ditanggung oleh manusia, yang tidak melebihi kekuatan manusia. Nah, bagaimana sekarang kita menghadapinya? Makanya jangan hanya andalkan pikiranmu, jangan andalkan kekuatanmu, tapi sampaikan, serahkan segala sesuatu hanya kepada Tuhan. Ini firman Tuhan dari 1 Petrus 5 ayat 7. Ya. Dia katakan demikian. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara. Kenapa kita merasa terbeban dan begitu berat? Karena kita menganggap bahwa itu merupakan apa? Penderitaan kita sendiri, cuma kita sendiri. Kita hanya mengandalkan pikiran kita sendiri tanpa melibatkan Tuhan. Ya, katakan saja kepada Tuhan, Tuhan, aku sudah tidak mampu lagi. Biarlah Engkau yang bekerja, Engkau yang menolong. Selebihnya lakukan apa yang bisa kita lakukan. Itu. Makanya itu yang dikatakan Rasul Paulus buat kita hari ini, bahwa pencobaan-pencobaan kita itu adalah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Nah, dari mana kita tahu ini? Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Ini satu hal lagi yang perlu kita imani, bahwa Tuhan yang kita percayai, yang menjadi Tuhan bagi kita adalah Tuhan yang setia. Dia tidak akan mungkin memberikan pencobaan kepada kita yang tidak mampu kita kita lampaui, kita hadapi. Nah, percayalah, ketika kita memiliki kekuatan dari Tuhan dan kita berserah kepada Tuhan, maka kekuatan kita melebihi dari setiap persoalan-persoalan kita. Ya, dan ini yang terakhir. Ya. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Saudara-saudaraku, Tuhan bukanlah Tuhan yang kejam. Tuhan adalah Tuhan yang adil. Tuhan adalah Tuhan yang penuh kasih. Kalau kita pun diberikan pencobaan, tapi Tuhan akan menyediakan jalan keluar, sehingga kita dapat menanggung segala persoalan-persoalan kita. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus, mari serahkan kekhawatiran kita kepada Tuhan. Biarlah Tuhan yang berperang melawan setiap pergumulan-pergumulan kita, persoalan kita, sehingga kita memperoleh kekuatan dan Dia memberikan jalan kepada kita. Apapun yang menjadi persoalan kita, seberat apapun, mari semakin berserah kepada Tuhan. Rasakan ketika kita tenang, duduk, diam, dan meminta pengampunan dosa kepada Tuhan, dan kita meminta kekuatan untuk menghadapi persoalan kita, maka kita bisa merasakan ada kuasa yang mengalir, yang memberikan semangat, yang membukakan berkat,
yang menunjukkan orang-orang yang bisa membantu kita. Dan banyak hal yang Tuhan boleh kerjakan. Mulailah mempercayai Tuhan dalam hidupmu, maka kita akan kuat. Semoga firman Tuhan ini bermanfaat bagi kita dan memberkati. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang sekali lagi meneguhkan kami, menguatkan kami. Di tengah-tengah pergumulan kami diingatkan bahwa Tuhan adalah Tuhan yang setia. Dia tidak akan memberikan kepada kami pencobaan yang melebihi kekuatan kami. Oleh karena itu Tuhan, biarlah ajar kami untuk semakin berserah kepada Tuhan, supaya kami memperoleh kekuatan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara sudah dengarkan firman Tuhan. Makanya ketika kita mengalami pencobaan, serahkan hidupmu kepada Tuhan. Tuhan yang akan memberkati. Tuhan yang akan memberikan kekuatan kepada kita. Dan Dia juga yang memberikan jalan keluar. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu besok. Teruslah mendengarkan firman Tuhan. Salam.